Halo, halo, halo penggemar tim nasional Indonesia dan juga penggemar Coach Sintayong dan juga penggemar dari Pak Erick Thohir dan juga penggemar dari Bung 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 yang ada di Indonesia ini. Bagaimana tidur kalian? Bagaimana mata kalian? Bagaimana sekarang jantung kalian sudah aman, nyaman, tentram, happy dan endorfin meningkat ya karena kita kemarin sudah benar-benar menikmati kemenangan Indonesia walaupun jarang-jarang kita nonton Indonesia sampai dengan subuh-subuh. Terima kasih untuk konten gue yang gue buat subuh juga kemarin itu berhasil untuk kalian komenin cukup banyak dan juga nonton cukup banyak. Dan sekarang di Valentino Jebret konten satu hari satu episode ini gue hanya mau ngomongin tentang hal yang ringan-ringan karena kita perlu refreshing, karena kita perlu relax, karena kita perlu healing setelah kita merayakan kemenangan, begadang dan menunggu lagi nanti sampai dengan hari Senin dan cita-cita kita tentunya bisa mendukung kembali Indonesia minimal bisa lolos ke Olimpiade. Gue bahas tentang 7 hal yang ramai dibicarakan oleh masyarakat baik secara online netizen maupun secara TV TVzen maupun juga secara darat dan juga laut dan juga darat, laut, udara, semuanya pokoknya ini yang ramai dibicarakan dari khususnya konten-konten online setelah kemenangan Indonesia. Yang pertama adalah ramai sekali dikatakan di sosial media untuk memulai apa yang menjadi ungkapan hati saat saat penonton-penonton pengen mengekspresikan kemenangan Indonesia menggunakan kata jamaah Jumat yang berbahagia. Ini rame banget di kolom komen gue yang memang nyambung sekali karena pada saat kita selesai nonton timnas itu hari Jumat subuh dan siangnya teman-teman yang beragama muslim melaksanakan sholat Jumat dan gue berkesimpulan bahwa ini adalah kata-kata yang biasa dibawakan pengkhotbah pada saat memimpin dan juga mengatakan khotbahnya di hari Jumat. Jamaah Jumat yang berbahagia. Bahkan ada satu foto Justin ya. Ini agak nyeleneh ya kenapa dia di fotonya seperti itu tapi tulisannya jamaah Jumat yang berbahagia. Saya tidak berani kalau saya yang berani meng-create meme seperti itu tapi saya hanya menyampaikan ini sebagai salah satu contoh. Jadi memang di situ banyak sekali kata-kata dari netizen yang memulai kata dengan jamaah Jumat yang berbahagia. Ini menjadi satu hari yang luar biasa karena kita diberikan berkah. Indonesia berhasil lolos melalui bantuan Tuhan, melalui bantuan Allah tentunya karena kita diuntungkan beberapa kali dengan apa yang diberikan oleh keputusan-keputusan wasit dan perjuangan dari pemain-pemain kita, kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau di Kristen itu agama saya biasanya bilangnya jemaat, ya kan? Jemaat yang berbahagia. Kalau di kita sih nggak disebut jemaat hari Minggu sih kalau itu. Tapi ini memang ramai di sini jamaah Jumat yang berbahagia ya, memang sering ya, begitu ya. Ya kalau kita di Kristen biasanya jemaat yang berbahagia gitu aja. Tapi intinya gue juga pengen nunggu apakah yang Kristen juga sama nih hari Minggu diomongin gak nih di gereja ya tentang kemenangan tim nasional Indonesia dan kita akan berdoa bareng supaya di hari Senin juga akan diberikan kemudahan dan juga penampilan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak yang menulis tentang hari begadang nasional dan hari libur nasional. Banyak yang meminta keringanan dari perusahaannya untuk diperbolehkan datang terlambat, untuk bahkan diperbolehkan merayakan kemenangan dengan menggunakan jersey dan juga bahkan diperbolehkan untuk izin bahkan kalau bisa libur karena ini adalah momen bersejarah sehingga sayang sekali untuk tidak dirayakan dengan berlibur alias udah kecapean pada begadang semua. Ini mungkin terjadi karena banyak sekali penonton-penonton tim nasional Indonesia ini yang bukan penonton-penonton Champions League, Europa League atau mungkin midweek yang bermain di dini hari. Ini berarti banyak sekali masyarakat Indonesia yang memang penonton yang tidak biasa begadang kemudian menyaksikan pertandingan sampai setengah 5 pagi atau bahkan ini mungkin adalah penonton-penonton yang memang ngeles aja, yang pengen datang terlambat, yang pengen nggak masuk kerja, padahal biasanya dia nonton tim kesayangannya juga sambil begadang, tapi memang dasar udah males aja. Ya nggak tahu lah kalian tipe yang mana, tapi ini menunjukkan bahwa memang kemarin itu hari yang sungguh besar untuk Indonesia dan tidak menjawab keinginan ini. Saya lihat salah satu contohnya Andre Taulani TV, dia tulis begini, HRD Andre Taulani TV. Karena tim nasional Indonesia menang dan banyak karyawan yang begadang, kalian diizinkan datang setelah sholat Jumat.
Widih, langsung direspon. Pertanyaannya, Andre Taulany TV jangan-jangan sama kayak Jebret Media TV emang masuknya jam 3. Jadi emang bukan karena dari pagi udah masuk, tapi gua nggak tahu ya. Tapi yang jelas Andre Taulany TV makasih udah ngontek gua untuk bedah rumah gua. Tapi percayalah, gue penonton setia Andre Taulany TV untuk bedah rumah. Justru itu makanya saya menolak secara halus, karena biasanya Andre Taulany TV itu mencari inspirasi dari rumah yang disamperin tuh apa yang bisa diaplikasikan ke rumahnya Andre. Tapi kalau rumah gua sama sekali Pak Haji tidak ada yang bisa diaplikasikan menjadi ide buat ente. Yang ada adalah saya nanti akan menelanjangi berantakannya dan juga betapa sederhana dan biasanya rumah saya. Jadi mohon izin ya, kenapa saya menolak secara halus untuk bisa didatangi tim Andre Taulany TV. Mungkin suatu waktu nanti rumahnya udah sesuai dengan apa yang memang kami cita-citakan, pengisi rumahnya ya nanti mudah-mudahan boleh. Jadi didoakan saja ya. Bagaimana jemaah yang berbahagia, amin. Amin ya, ini agak beda ya, harusnya ini poin yang pertama ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini ada yang mulai mengatakan bahwa jersey ini jersey bawah hoki. Nah udah begini repot nih. Makanya gua posting juga. Bagaimana nasib jersey ini ketika kita akhirnya berhasil lolos ke Olimpiade atau bahkan menjadi juara di Piala Asia atau bahkan ya dengan prestasi sekarang. Nah ini juga menjadi satu pertanyaan yang bisa semuanya ini jawab. Seperti yang di kolom komen gua yang ada di IG. Kalau gue pribadi sendiri memang dari awal tidak ikut-ikutan dalam hingar-bingar tentang ini. Tapi gue jujur, gue pengen memiliki ini yang players issue jadinya. Jadi kalau emang kalian juga ada yang udah beli terus nyesel, pengen jual lagi, silahkan kasih tahu ke kolom komen, gue akan beli balik. Atau tahu belinya di mana, gue pengen beli. Kenapa? Karena ini bersejarah ini ya. Apapun hasil nanti di semifinal, ini bersejarah. Nah banyak di kolom komen itu yang bilang akan tetap ada perubahan, tapi ini bakalan jadi rare. Ada yang bilang diborong aja kalau masih ada karena nanti bakal banyak yang cari. Ada yang bilang, aduh aku kok lama-lama gak sebel ya dengan desain ini. Ada juga yang bilang kayaknya ini bawa hoki deh, walaupun sering bikin keributan. Tapi kan yang lebih penting prestasi tim nasional sejak pakai baju ini luar biasa. Ya itu akhirnya kembali ke point of view teman-teman semua. Apakah teman-teman semua masih keberatan dengan jersey ini, atau memang kalau dipikir-pikir mungkin keberatannya bukan dengan jersey ininya, mungkin dengan oknum atau orang yang kemudian mengkomunikasikan baju ini secara tidak tepat. Tapi bagaimana? Apakah kalian tetap setuju dengan ide Justin untuk merubah desain ini? Bahkan di-approve langsung oleh dia. Bagaimana menurut kalian? Kalau saya sih, ya gue sih aman-aman aja ya. Maksudnya kalau emang enggak ya gue gak beli. Kalau mau ya gue beli, kan gitu aja ya. Jadi itu gue serahkan kembali ke kalian semua. Itu yang ketiga. Kemudian trending topik setelah kemenangan tim nasional Indonesia selanjutnya adalah, dulu nonton timnas begini, sekarang begini. Aduh, aku rindu dengan timnasku yang dulu. Tapi secara sarkas. Jadi banyak yang nyindir katanya, wah kalau dulu teringat bagaimana kalau dapat tekanan umpan lambung, out. Kalau sekarang dapat tekanan main rondo pelan-pelan sampai ke depan. Ada juga yang bilang kalau dulu dikit-dikit ngerebut bola hajar kena kartu. Kalau sekarang pressing ketat sampai lawannya salah tingkah sendiri. Ada yang bilang dulu malah kalau misalnya ini bikin gol sendiri. Kalau sekarang lawan yang akhirnya salah tingkah jadi bikin gol sendiri. Nggak tahu lah kalau kalian itu dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kepada tim nasional sekarang, ya mungkin generasinya berbeda, pelatihnya berbeda, PSSI-nya berbeda, supporternya berbeda, tapi itu semua indahnya bagian dari proses, itu yang gue bilang. Jadi kalau ternyata dulunya dianggap lebih mundur daripada sekarang, berarti tim nasional Indonesia berada di track yang benar. Tapi kalau dulu malah lebih bagus dari sekarang, berarti tim nasional Indonesianya dalam track yang tidak tepat atau tidak benar. Jadi dengan banyak sekali memes dan juga kata-kata dulu begini, sekarang tim nasional begini, ini menandakan tim nasional kita sedang mengalami kemajuan dan berada dalam track yang benar. Tinggal jangan besar kepala, jangan star syndrome, harus konsisten, harus semakin meningkat, harus semakin didukung, dan semakin cantik dan juga semakin berprestasi. Topik selanjutnya yang juga ramai dibicarakan adalah hanya Bung Toel sendiri yang sedih di pojokan karena tim nasional Indonesia lolos. Bung Toel mau ngomong apa lagi? Bung Toel jangan dikasih panggung.
Mudah-mudahan Bung Toel nggak marah ya gue omongin begini, tapi karena ini masuk ke dalam trending topik yang gue baca di kolom-kolom komen gue sejak Indonesia lolos kemarin. Jadi lagi-lagi kalian juga bisa lihat pendapat gue tentang ini tuh di beberapa episode sebelumnya. Itu gue bahas bagaimana pandangan gue tentang kenapa bisa seperti ini positioning dari Bung Toel maupun juga Coach Justin. Jadi sekarang apa-apa pokoknya ketika Indonesia berhasil, pokoknya semua serangannya menuju ke beliau. Tapi beliau menurut gue punya mental yang tangguh juga, punya kemampuan menjawab juga yang luar biasa. Ya, kita harus hargai semua pendapat masing-masing, ya kan? Jadi ini luar biasa karena tetap masuk selalu menjadi bagian topik ketika berbicara tentang tim nasional Indonesia. Bahkan ada yang bilang begini, paling juga nanti dia akan bilang kan karena ada kartu merah. Coba kalau nggak ada kartu merah. Nah, atau lah kalau kalian kira-kira bakalan menebak apa yang akan dikatakan oleh dia tuh kira-kira seperti apa. Tapi yang jelas jadinya lebih banyak yang ngomongin Bung Toel ya daripada Coach Justin. Kalau ngomongin tentang tim nasional, sorry nih Coach Justin, walaupun penonton lu banyak, tapi urusan tim nasional yang ngomongin lu lebih sedikit ternyata. Dua terakhir adalah, nah ini, kalau ini agak-agak ini nih, agak-agak ditahan dulu lah. Jadi banyak yang bilang, sekarang panitia Olimpiade lagi sibuk nih cari lagu Indonesia. Karena tanpa diduga cabang olahraga sepak bola akan ada di Olimpiade dan berarti akan perlu untuk national anthem. Yaelah, ini sombong sekali ya omongannya, udah pasti ada di Olimpiade dan cari-cari lagu segala. Lalu emangnya kagak tahu? Kan badminton kita pasti ada. Cabang-cabang lain kan juga ada yang ada di Olimpiade. Berarti kan rekaman lagu Indonesianya udah ada tong. Bukan berarti pada saat bola lagu Indonesia Raya kita jadi berubah, ya kan? Tapi gue tahu ini hanya bagian dari kreativitas kalian semua, saking senengnya dan saking pengennya untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya ada di Olimpiade. Setelah selama ini kita ngelihat lagu Spanyol, lagu Brazil, lagu Prancis, lagu Itali. Kalau dari Asia tuh biasanya lagu Jepang, lagu Korea. Ya, yang kangen sama Korea hari-hari nanti di Olimpiade nggak ada itu lagu Korea di Olimpiade untuk sepak bola ya. Mudah-mudahan itu tergantikannya dengan lagu Indonesia Raya dan Terbayang. Di Qatar aja bingung U23 itu kok bisa Indonesia U23 kok penontonnya sold out, penontonnya kok penuh. Bisa dibayangkan nanti kalau Indonesia main di Paris atau di kota manapun nanti di Perancis, main di Olimpiade, banyak penonton Indonesia, itu menandakan Indonesia itu banyak duit ya, karena di negara manapun ada orang Indonesia yang nonton di sana. Sungguh-sungguh hal yang masih gue akan impikan dan nantikan tentunya. Dan yang paling terakhir adalah tentu uploadan dari masing-masing pemain sendiri maupun juga tentang pemain yang diupload oleh para penonton. Pertama yang gue lihat adalah ada pelukan Arhan dengan sang istri. Imut. Arhan naik ke bagian penonton, kemudian disamperin oleh sang istri, mereka berpelukan, mereka tampaknya mau cium kiri cium kanan tapi nggak enak karena tahu mungkin ada yang merekam dan juga ada yang memfoto. Akhirnya mereka berpelukan, saling ngomong satu dengan yang lain. Abis itu mertuanya juga ada ternyata. Pak Andre juga ada di sana. Pak Andre namanya ya? Pak Andre Rosadi ya. Ternyata ada di sana, ikut berfoto juga, ikut happy juga. Aku tak bisa bayangkan bangganya keluarga mereka karena Arhan 2 kali mencetak gol dan terakhir golnya itu dari titik penalti menjadi penentu kemenangan. Bangga sekali pasti semua keluarga pada Arhan, dan dia juga mengupload dirinya sendiri melalui Instagram ataupun melalui videonya dan banyak di sosial media. Ternyata Arhan sangat-sangat medok ya. Dok banget masyarakat Indonesia ya. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Artinya memang bagaimana Arhan ini lidahnya ini lidah yang selalu ingat dengan lidah asalnya. Masyarakat Indonesia luar biasa Arhan. Tapi nggak masalah Arhan, karena engkau bukan aku. Aku yang diperlukan adalah kemampuan bicaranya. Engkau yang diperlukan adalah kemampuan tangan untuk melempar dan juga kakinya. Dan yang jelas engkau mempertahankan logat daerahmu. Itu adalah sebuah kebanggaan. Sama seperti kalau orang Batak pasti ketahuan cara logatnya dan juga yang lainnya. Aku percaya kau juga jago bahasa Inggris dan juga ya bahasa Indonesia tentunya. Tapi itu jadi cukup hal yang menarik juga buat gua. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan sekarang juga ada pemain keturunan berada dalam satu tim nasional Indonesia. Makanya di sini ditulis Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, negara Republik Kesatuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Rafael Struijk ya benar nyebutnya. Rafael ya. Rafa dia ngomong gitu sama Jenner gitu pakai bahasa Inggris ya tentunya ya. Kami berhasil mengalahkan Korea dan juga lolos babak semifinal. Kami membuat sejarah dan kita akan mencoba untuk lolos ke Olimpiade Paris. Wah, kepercayaan diri yang tinggi. Mudah-mudahan diimbangi juga dengan semangat untuk mempersiapkan dan bisa lebih bagus lagi mainnya nanti, walaupun dia tidak bisa main ya di hari Senin, tapi bisa bersama dengan yang lain dan siapapun yang menggantikan bisa mencapai mimpi itu. Bukan cuma mimpi mereka tapi mimpi semua masyarakat Indonesia. Dan yang tentunya nyambung dengan episode gue juga yang sebelumnya lagi. Kalau ada Marcelino pakai bahasa Inggris, ada Rizky Ridho belum pakai bahasa Inggris. Kemarin Hernando Emi Martinez Putra, namanya Hernando Putra sih, salah ini. Hernando Emi Martinez Ari. Dia kan jogetin balik tuh kan, banyak yang bilang nggak boleh gitu sih ya, tapi itulah bagaimana tensi di lapangan karena pemain Koreanya kan juga gitu-gitu kan, akhirnya dibalas juga. Dan Emi Martinez kita lihat juga orang yang bisa memprovokasi sehingga lawan juga akhirnya kepikiran, dan itu dilakukan oleh seorang Hernando Ari Utama. Dan yang luar biasa adalah bagaimana dia berani melakukan wawancara melakukan bahasa Inggris. Poinnya adalah dia mengatakan bahwa saya pernah membuat sedih Coach Sintayong ketika saya gagal untuk menjadi penendang penalti. Kemarin saya berhasil menendang penalti, kemarin juga saya berhasil menyelamatkan, dan saya ingin kasih hadiah kepada Coach Sintayong sebagai balas budi, sebagai rasa terima kasih saya kepada Coach Sintayong dengan membawa Indonesia menjadi juara Piala Asia U23. Sebuah kepercayaan diri yang tinggi, bukan hanya dari konten atau kata-katanya untuk membawa Indonesia menjadi juara, tapi juga yang kedua adalah bagaimana dia mencoba menghargai coachnya yang berarti dianggap sosok yang membawa dia level up, membawa level dia naik. Itu berarti dia menandakan bukan tentang dirinya sendiri tapi tentang orang lain dan juga tentang negara ini. Dan yang ketiga adalah dia menggunakan itu dengan bahasa Inggris. Profesor grammar akan bilang masih kurang, masih ini, lupakan. Perlu kepercayaan diri yang tinggi. Engkau berani bicara seperti itu di hadapan banyak wartawan dari seluruh dunia. Dan ingat, seluruh dunia itu bukan orang Inggris doang, bukan orang Amerika doang, bukan orang-orang dari Australia yang bahasa Inggris. Mereka pun ketika ngomong bahasa Inggris belum tentu bisa sepede kamu. Jadi kepercayaan dirimu itu luar biasa. Adakah hal-hal viral lain setelah kemenangan tim nasional selain yang gue sampaikan tadi? Yang jelas itu adalah yang mampir di kolom komen gue menunjukkan luar biasanya Indonesia. Bahasa dan trending topiknya bukan hanya satu, bahkan gue catat tadi 7. Dan masih banyak lagi mungkin yang bisa kalian tulis di kolom komen. Itu aja dari gue. Kita ketemu lagi di episode besok. Dan episode besok ada sesuatu yang baru lagi yang akan gue sampaikan kepada lu tentang impresi gue terhadap pertemuan perkenalan gue dengan Coach Sintayong saat gue ada dalam satu pekerjaan yang sama, sambil menunggu hari Senin kita akan sama-sama saksikan babak semifinal Piala Asia U23. Jebret.